Sidang cerai Raisa Andriana dan Hamis Daud diprediksi masih panjang karena tahap mediasi pun belum mereka lalui. Berbeda dengan sidang cerai beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf yang pada 12 November mendatang akan mencapai sidang putusan. Sayangnya ketuk palu hakim akan dilakukan secara virtual karena sidang putusan mereka digelar secara e-court. Jelang putusan, Tasya menunjukkan dirinya sudah move on dari Ahmad Assegaf yang pernah membuatnya bucin maksimal. Sekarang justru benci pol-polan. Tasya bahagia, Ahmad Assegaf nelangsa karena dirujak satu Indonesia. Pengusaha dan arsitek lulusan Amerika itu bertubi-tubi dibuat malu di depan publik. Terakhir, saksi yang dihadirkannya di sidang cerai justru berbalik membenarkan dalil yang diajukan pihak Tasya bahwa ia menilep uang perusahaan dan memarkup uang pembangunan rumah senilai puluhan miliar. Saat terakhir bertemu di sidang cerai, bahasa tubuh Tasya dianggap berhasil menyampaikan pesan menohok kepada Ahmad bahwa dengan senang hati ia mengucapkan sayonara alias dada babai kepada suami pelit yang tidak amanah. Okay, here comes. Jadi yang kami anggap bahwa kesaksian-kesaksian ini malah menguatkan yang kami dalilkan, sehingga kami juga yakin dan percaya terkait putusannya. Meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Beda jamnya. Selama proses sidang cerai, Tasya konsisten menyeimbangkan pola hidup sehat dan healing atau penyembuhan luka psikis. Selain tetap kerja, kulineran, dan olahraga pedalan, Tasya juga tak lupa bersyukur dan selalu happy hingga berat badannya naik 6 kg. Pipi Tasya yang tirus saat menghadiri sidang cerai perdana kini sedikit berisi dan nampak lebih indah saat disapu tata rias mumpuni. Seger kan, langsung kayak hidup gitu loh aku tuh. Kondisi berbalik justru terlihat pada Ahmad yang tubuhnya makin kurus setelah digugat cerai Tasya. Hitam putih sudah. Wan Ahmad kelihatan kurus banget. Jamah juga. Aku juga kurusan loh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Sama-sama digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang cerai Andre Taulani dan Rinwartia Trigina alias Erin bakal lebih dulu ketok palu daripada perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf. Selasa 11 November mendatang, diprediksi Andre dan Erin akan resmi menyandang status duda dan janda. Namun kemarin pada sidang beragendakan pembuktian, Andre merasa perlu menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatan cerainya. Ayah 3 anak itu menghadirkan Rizka, adik kandungnya, serta Reza karyawan yang mengetahui bahwa dirinya dan Erin sudah pisah rumah setahun lamanya. Pada prinsipnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Tentu saksi juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi satu alasan untuk adanya perpisahan atau perceraian ya, tapi dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Gitu ya. Di antaranya yang bisa dibuka tentunya adalah bahwa memang sudah tidak satu rumah. Adiknya, nah gimana mungkin apa yang disampaikan? Adiknya Di dalam tadi. kesaksian yang disampaikan tadi mungkin Mbak? Iya Mbak. Karyawannya kayaknya. Oh karyawannya. Tadi ada berapa pertanyaan mungkin di dalam? Tadi sidangnya pembuktian dari pihak pemohon dan termohon. Kesimpulannya tanggal 7 November, nanti putusannya tanggal 11 November. Elektronik. Karena masih melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, Erin tak hadir di sidang cerai. Andre pun absen karena asyik cuci mata sekaligus healing bersama geng motornya. Soal putusan cerai pun sudah bisa diprediksi, karena pihak Andre dan Erin sudah menyerahkan kesepakatan damai kepada majelis hakim terkait gugat cerai, hak asuh anak, nafkah idah dan mut'ah untuk tergugat dan harta gonogini. Andre sendiri sudah ikhlas berbagi aset dari rumah, mobil, tanah,
saham, hingga tabungan deposito. Ia juga bersedia membayar polis asuransi Erin hingga lunas. Dalam perjanjian perdamaian itu pun juga hanya membenarkan adanya gugatan tersebut dan sepakat bercerai secara damai. Artinya di dalam putusan ini hanya membahas tentang perceraian saja, jadi tidak ada harta. Kalau mereka membahas nanti setelah adanya perceraian atau ada di dalam, itu menjadi kesepakatan mereka berdua. Di Instagramnya, Erin tak menampilkan perjalanan spiritualnya di Tanah Suci. Sepertinya ibu 3 anak itu hiatus dari media sosial karena ingin fokus menjalankan ibadah. Erin seolah ingin memulai titik nol hidupnya sebagai janda di Tanah Suci. 19 tahun mendampingi Andre, Erin sudah siap melepas gelar Nyonya Taulani. Pekan depan, usai sidang putusan, Erin akan mengganti nama bio akun Instagramnya karena ia tak pantas lagi menggunakan nama akun Erin Taulani. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh.